Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala aidun sumu tasihu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pesantren Ramadan secara virtual. Salawat berserta salam tak lupa pula kita lipat curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Dewan Guru serta siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang Al-Quran dan hadis. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia itu secara berangsur-angsur pada waktu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Dan yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Oleh sebab itu, Al-Quran secara berangsur-angsur turun pada waktu itu. Yang pertama kali adalah surat Iqra, surat Al-Alaq. Bacalah maka engkau akan mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan pada saat sekarang. Pada dasarnya kedudukan Al-Quran itu merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi di antara ilmu-ilmu lain. Merupakan sumber hukum Islam Al-Quran yang pertama untuk dalam kehidupan di dunia maupun di akhir. Isi kandungan Al-Quran itu memiliki dua aspek. Yang pertama, segi kuantitas dan segi kualitas. Segi kuantitasnya itu Al-Quran memiliki 30 juz di dalam surat. Ada 114 surat. Ada 6.236 ayat. Dalam segi kualitas, Al-Quran memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek akidah, aspek akhlak, aspek ibadah, aspek syariah, Al-Quran, aspek muamal. Di antara muamalah itu ada aspek pernikahan, faraid, hukum mawad, jinayah, hudud, jual beli, makanan, penyembelihan, dan lain sebagainya. Dalam aspek akidah, yakni mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Dalam aspek ibadah, yakni mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam aspek muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya, manusia dengan Allah, manusia dengan sesama. Akhlakul karimah, yakni mengajarkan pada budi pekerti yang mulia. Inilah yang menjadi patokan, menjadi dasar untuk kita berakhlakul karimah. Tentang sejarah atau tarikh, yakni menceritakan sejarah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran maupun yang akan datang, yang masih gaib, itu semua sudah tercantumkan di dalam Al-Quran. Dari aspek syariat atau aturan, mengajarkan tentang peraturan perundang-undang secara menyeluruh, baik itu di tingkat yang paling atas kita beribadah kepada Allah sehingga kita dapat menjalankan peraturan-aturan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kemudian
Di bulan Ramadan ini sangatlah kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah dan mendapat manfaat. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah saya sampaikan, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi Iqra. Fungsi beriman kepada kitab Allah, yaitu yang pertama mempunyai iman yang kokoh dan taat, yang kedua berada dalam hidayah dan petunjuk Allah, yang ketiga taat kepada Allah dengan menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong, bersikap optimis dalam hidup. Bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalamullah, yang pertama struktur bahasanya yang sangat mudah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi. Sampai detik ini Al-Quran masih terjaga kemurniannya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Al-Quran sangatlah lengkap, sempurna sesuai dengan situasi kondisi yang selalu berlaku sepanjang zaman. Pada saat sekarang ini Al-Quran masih saja berbeda dengan buku-buku lainnya. Koran-koran, majalah-majalah sudah ditinggalkan pada saat sekarang. Sekarang sudah saatnya melalui digital, tapi Al-Quran masih tetap digunakan sampai sekarang, sampai akhir zaman. Al-Quran selalu digunakan. Adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, seperti hari kiamat, hari akhir, alam barzah, dan surga dan neraka yang berada di luar jangkauan akal manusia secara logika dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat, itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fi annakum ladzikra. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi. Contohnya pada seekor lebah. Di situ banyak sekali manfaat yang harus kita dapat dari seekor lebah. Itu terdapat di dalam Al-Quran, sehingga sekarang kita manfaatkan hasil. Dalam teknologi selanjutnya, Al-Quran pada angka 19 di dalam Al-Quran dalam ilmu matematika. Bisa dilihat dalam Al-Quran angka 19. Jika Anda menyuruh anak sekolah dasar menggambar gambar tangan, ya, maka kalau ada yang menggambar tangan jari sebanyak 4, maka Anda mengatakan salah. Mengapa salah? Jawabannya karena sering manusia lahir dengan 5 jari. Jadi kita sering telah digunakan sebagai alasan kebenaran. Demikian juga dengan sering munculnya bilangan seperti berfaktor 19 dalam Al-Quran. Dalam jari ini ada 19. Dalam Bismillah huruf ada 19. Surat Al-Quran 19 kali 6 surat sama dengan 114 surat. Huruf Al-Quran itu ada 19 kali 1740 huruf. Itu jadi 330.073 huruf. Walaupun sudah surat tidak ada di surat ke-9, dalam Al-Quran itu tidak menggunakan dalam bahasa Bismillah. Mari kita urai 19 angka pada Bismillah, ya. Dalam kalimat mengawali Al-Quran bahkan hampir semua surat diawali dengan kalimat itu. Jumlahnya nyatanya ada 19 dalam huruf Bismillah, ya. Terdapat ada 19 huruf dalam kata Bismillah. Dalam kerangka manusia itu ada 19 rusuk, 19 di jam jari, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kali 4 sama dengan 76. Di dalam surat Al-Insan, yang berarti manusia, diletakkan pada surat nomor 76 di dalam Al-Quran. Silakan anak-anak dicek dalam surat Al-Insan nomor 76 atau ayat 76. Itu menerangkan tentang manusia. Kemudian dalam bumi berputar, dalam teknologi, sama dengan itu bumi sholat. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yusuf wa li abihi bi ayat inni ra'aitu 12 kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dan ketika Yusuf berkata kepada bapak, "Hai bapakku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Aku melihat mereka bersujud kepadaku." Karena benda langit itu bulat seperti bumi, jelas, sangat jelas gerakan sujud sama dengan gerakan berputar. Dan karena tempat sholat sama dengan tempat sujud atau masjid, maka sholat sama dengan sujud. Dengan demikian sholat sama dengan berputar. Jadi bumi berputar sama dengan bumi itu sholat. Semua di alam semesta ini zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih gerakan 1 rakaat melihat gerakan berputar atau gerakan 360 derajat, itu gerakan berputar atau mengelilingi bumi. Yang pertama, diri. Gerakan berdiri itu adalah gerakan 90 derajat. Kemudian dari diri ke ruku 90 derajat, 45 derajat. Tambah 90 derajat lagi bangun, ruku lagi 45 derajat. Kalau dihitung dalam satu gerakan rakaat, itu sama dengan 360 derajat. Jadi gerakan 1 rakaat itu benar memperlihatkan gerakan 1 putaran bumi 360 derajat. Itu dalam 1 rakaat sholat. Baik, renungkan dari sekian banyak mukmin, berapa persenkah yang istiqomah membaca Al-Quran? Dari sekian banyak yang membaca Al-Quran, berapa persenkah yang membaca dengan baik dan benar? Dari sekian banyak yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, berapa persenkah yang benar-benar memahami isi Al-Quran? Dari sekian banyak yang memahami Al-Quran, berapa persenkah yang istiqomah mengamalkan isi Al-Quran? Sungguh kita yakin Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.